Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bil qawli wal fi'li. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad misbahil zilam alladzi ata minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, pada hari ini, pada detik ini, kita tentunya menyadari bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita betul-betul memasuki bulan yang mulia itu. Maka dari itu, seringkali bulan Ramadan diistilahkan, dibahasakan dengan istilah dan bahasa yang berbeda, yaitu sebagai madrasah Ramadan. Kenapa dikatakan madrasah Ramadan? Ya tentunya di dalam bulan Ramadan di sini kita harus betul-betul berusaha bahwa di bulan yang suci, bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul bisa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dalam pribadi diri kita, nilai-nilai akhlak yang harus kita tingkatkan dalam berperilaku keseharian kita. Maka dari itu, kami akan membacakan sebuah ayat yang terkait dengan puasa Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat memiliki makna yang luas terkait dengan puasa yang akan kita laksanakan. Maka dari itu, yang perlu kita niatkan, yang perlu kita siapkan dalam memasuki bulan Ramadan, dalam memasuki madrasah Ramadan ini, paling tidak ada dua materi yang memang harus betul-betul kita pahami, betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita nantinya setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita harus betul-betul memahami tentang nilai-nilai ketakwaan yang harus kita lakukan. Takwa di sini tidak hanya kita maknakan secara sempit, akan tetapi kita maknakan takwa itu dengan makna yang sangat luas, dengan makna yang global. Tidak hanya kita pahami sebuah takwa itu adalah ruang lingkup ibadah yang bisa kita lakukan, seperti sholat, seperti ibadah-ibadah yang lainnya, zakat, dan juga hal-hal yang lainnya.
Tidak hanya itu, akan tetapi ketakwaan itu sangat berhubungan dengan tingkah, perilaku, kepribadian diri kita sendiri. Maka dari itu, di dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul bisa mewujudkan nilai-nilai ketakwaan itu tidak dalam artian yang sangat sempit seperti yang saya sampaikan tadi. Akan tetapi yang harus kita laksanakan adalah ketakwaan yang memiliki makna secara luas. Di dalam puasa kita itu dilatih tentang kejujuran, dilatih tentang bagaimana kita membiasakan diri berperilaku, berkata, bertingkah, bersikap, semuanya secara jujur. Kita melaksanakan ibadah puasa, tidak ada yang tahu apakah puasa kita itu sungguhan, atau hanya sebatas ikut-ikutan, atau hanya sebatas kita pura-pura melaksanakan ibadah puasa. Hanya Allah yang tahu. Di bulan puasa ini kita harus betul-betul jujur kepada diri kita sendiri, lebih-lebih kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, kita membiasakan diri dalam kehidupan keseharian kita, dalam tingkah laku kita, dalam tindakan kita, seakan-akan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, semuanya itu adalah dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah. Kita merasakan bahwa setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita itu diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, dalam menjalankan ibadah puasa, dalam madrasah Ramadan ini, puasa memberikan pelajaran kepada kita untuk melatih diri kita itu menjadi orang yang sabar. Dan yang selanjutnya, materi yang kedua yang harus kita pahami, yaitu tentang bagaimana dengan ibadah puasa yang kita laksanakan, yang kita jalani, bisa membuahkan hasil akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Melatih diri, akhlak kita itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita mencoba untuk berkata-kata yang santun, yang lemah lembut. Kita menahan sebuah emosi yang ada di dalam diri kita. Kita menahan sikap sombong yang ada dalam diri kita. Di bulan puasa ini, kita harus betul-betul melatih diri sehingga kita itu betul-betul mampu mewujudkan akhlak-akhlak yang mulia setelah Ramadan tentunya. Pemirsa rahimakumullah, kenapa semua ini harus kita tekankan dalam menjalani ibadah puasa? Karena tidak sedikit orang yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi dia hanya sia-sia, hanya mendapatkan sebuah dahaga, hanya bisa merasakan sebuah lapar, akan tetapi balasan tidak didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya yang harus saya sampaikan, bahwa di dalam menjalani ibadah puasa ini, kita tidak hanya sebatas ikut-ikutan kepada tetangga kita. Tidak hanya karena ada perasaan tidak enak tetangga kita melakukan ibadah puasa, sementara saya sendiri tidak mau atau tidak melaksanakan ibadah puasa, sehingga terpaksa dengan keterpaksaan menjalani atau ikut puasa juga. Jangan sampai seperti itu yang terjadi dalam diri kita. Akan tetapi yang harus kita jalani,
yang harus kita sikapi, kita betul-betul mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, dan yang terakhir tentunya kita mengharapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tidak secara otomatis, ya. Tidak dengan secara automatically. Lantas kita melaksanakan ibadah puasa, secara otomatis kita mendapatkan pahala. Dengan kita itu sudah dari sahur sampai berbuka kita melaksanakan ibadah puasa, lantas secara otomatis kita itu merasa sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Akan tetapi untuk mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu ada syarat, ada ketentuan yang berlaku. Apa itu? Yang pertama adalah imanan, yang kedua itu adalah ihtisaban. Kita melaksanakan ibadah puasa tentunya dengan keimanan kita. Kita yakin itu adalah perintah Allah. Kita yakin kita lakukan semuanya untuk Allah, dan kita yakin balasan yang akan diterima itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya, kata Allah. Dan tentunya saya yang akan membalas sendiri terhadap orang yang telah melakukan ibadah puasa itu sendiri. Pemirsa rahimakumullah. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya sangat berharap bulan puasa tidak hanya sebatas menjadi sebuah kegiatan rutin tahunan. Saya berharap ibadah puasa tidak hanya menimbulkan sebuah semangat untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa itu sendiri. Seperti contoh, masalah baju, masalah pakaian, masalah kue, hal-hal yang lain yang tidak ada keterkaitan dengan ibadah puasa di sini menjadi semangat di saat kita memasuki bulan Ramadan. Akan tetapi yang harus dijadikan semangat dalam diri kita bahwa di bulan Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan sebuah pendidikan yang panjang, pendidikan selama 1 bulan penuh, 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Selepasnya dari Ramadan ini betul-betul ada perubahan sikap, ada perubahan yang nampak yang ada dalam kepribadian diri kita sendiri. Alhasil, jangan kita pernah mengatakan di saat kita melaksanakan ibadah puasa dari sahur sampai berbuka, lantas kita itu merasa akan ada sebuah perubahan yang ada dalam diri kita. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Akan tetapi perubahan, keberhasilan di dalam menjalani ibadah puasa ditentukan bukan saat kini di saat kita menjalani ibadah puasa. Akan tetapi itu bisa kita rasakan setelah bulan Ramadan ini berlalu. Apakah sikap kita itu lebih baik dari yang sebelumnya? Apakah kesabaran kita itu lebih baik dari sebelumnya? Apakah kedisiplinan yang ada dalam diri kita itu berbeda, lebih meningkat dari sebelumnya? Apakah ibadah kita lebih baik, lebih tekun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya? Maka jika jawabannya itu adalah lebih baik, insya Allah ibadah puasa kita telah maksimal kita laksanakan. Tapi jika sebaliknya, maka PR bagi kita berarti kita tidak maksimal dalam menjalani ibadah puasa. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di sini menjadi sangu, menjadi barometer di saat kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ampunan.
Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Dik?